Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal bentuk akar. Jika teman-teman menemukan soal yang seperti ini, ciri soal ini yaitu kita perhatikan angka yang di dalam akar itu angka 8. Nah, jika angkanya semuanya sama, kemudian tidak ada tanda tambah di sela-selanya ataupun kurang ataupun bagi, maka jawabannya langsung saja kita ambil angka yang di dalam akar itu, yaitu angka 8. Jadi jawabannya langsung saja 8. Jadi jawabannya D. Soal berikutnya. Nah, ini soal berikutnya sama dan soal sebelumnya. Ini angkanya dalam akar 12 sama semua, tidak ada tanda tambah, kurang ataupun bagi. Jadi jawabannya langsung saja 12. Jadi jawabannya adalah A. Soal berikutnya. Nah, ini modifikasi dari soal sebelumnya. Di sini angkanya semuanya sama, yaitu angka 4, dan satu yang berbeda yaitu angka 16. Nah, yang perlu diketahui bahwa angka 16 ini adalah hasil perkalian dari 4 kali 4. Nah, jadi ketika 16 ini kita ganti dengan 4 kali 4, berarti semua angkanya nanti jadinya sama, 4 semua. Jadi jawabannya langsung 4 jika sudah sama. Jadi jawabannya B, 4. Oke, soal berikutnya. Nah, ini ada modifikasinya lagi. Yang pertama kita abaikan dulu per 2-nya. Yang pertama kita cari nilai dari akar-akar ini dulu. Tadi pada soal sebelumnya, jika angkanya sama seperti ini, berarti jawaban dari akar-akar ini yaitu angka yang di dalam akar, yaitu angka 8. Berarti bentuknya sehingga menjadi 1/2 dikali 8. Jadi 1/2 kali 8 yaitu 8/2. 8 bagi 2 sama dengan 4. Sehingga jawabannya adalah B. Lanjut. Nah, jika X dan Y ini diketahui, yang pertama kita perhatikan ini angkanya sama. Kemudian di sini ada tanda tambah. Nah, jika ada tanda tambah, kita tidak bisa langsung mengambil kesimpulan jawabannya adalah 20. Jadi kita harus mencari angka yang ketika dikalikan menghasilkan angka 20, tetapi selisihnya adalah 1. Contohnya seperti ini. 4 kali 5 adalah 20. Selisih 4 dan 5 adalah 1. Itu saya maksud. Kemudian karena di sini tandanya adalah tanda tambah, sehingga kita memilih angka yang paling besar antara angka 4 dan angka 5. Yang paling besar kan angka 5. Sehingga kita dapat X-nya sama dengan 5. Kemudian Y. Ini angkanya sama semua, angka 30. Nah, tapi di sini ada tanda kurang. Jika ada tanda kurang, kita tidak boleh langsung mengambil jawaban 30. Nah, sehingga kita cari angka yang ketika dikalikan menghasilkan 30. Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Nah, banyak angka yang bisa menghasilkan angka 30 jika dikalikan. Contoh, 10 kali 3 menghasilkan 30. Tapi syaratnya selisihnya harus 1. Selisih antara 10 dengan 3 itu kan bukan 1 tapi 7. 10 kurang 3 kan 7. Sehingga ini tidak memenuhi. Dan lanjut. Nah, angka lain lagi yang bisa menghasilkan 30 ketika dikalikan yaitu angka 15 dengan angka 2. Selisih antara 15 dan 2 itu kan 13, sehingga ini tidak memenuhi. Kita harus mencari yang selisihnya 1. Dan lanjut, ada angka 5 kali 6 hasilnya 30. Selisih antara 5 dan 6 ini 1, berarti ini yang memenuhi. Nah, yang tadi ini tambah. Kalau tambah itu kita ambil angka yang lebih besar. Kalau tandanya kurang, di sini kan kurang, berarti kita ambil angka yang paling kecil antara 5 dan 6. Yang paling kecil itu kan 5, sehingga kita dapat nilai Y-nya sama dengan 5. Jadi X sama dengan 5, Y sama dengan 5. Jadi X dan Y ini sama, nilainya sama, yaitu sama 5. Sehingga jawabannya adalah C. X sama dengan Y, yaitu X-nya 5 dan Y-nya 5. Oke, lanjut. Diketahui M dan N adalah
bilangan positif. Nah, kalau bilangan positif berarti angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian jika X sama dengan akar M tambah akar N dan Y sama dengan akar M tambah N, maka kita misalkan saja angka M dan angka M. Kita misalkan M dan N itu adalah angka positif, kita ambil angka positifnya, angka yang paling kecil itu angka 1. Di soal ini tidak ada penjelasan bahwa antara M dan N itu tidak boleh sama. Jadi kita ambil saja M dan N nya angka 1. Misalkan M1 dan N juga 1. Kita ambil angka yang terkecil agar lebih mudah kita hitung. Bisa juga kita ambil angka 2 ataupun 3 dan seterusnya. Atau kita ambil juga angka yang berbeda, cuman yang lebih mudah kita ambil angka yang sama saja. Kemudian angka yang paling kecil itu 1. Setelah itu kita ganti nilai M dengan nilai 1. Yang pertama kita kerjakan X sama dengan akar M tambah akar N. Jadi M ini kita ganti dengan 1, karena kita sudah misalkan M tadi 1, jadi akar 1, N nya juga ganti dengan 1, jadi tambah akar 1. Kemudian akar 1 itu adalah 1, jadi kita langsung pecahkan. Akar 1 adalah 1, sehingga bentuknya menjadi X sama dengan 1 tambah 1, jadi X sama dengan 2. Dan kita lanjut mencari nilai Y. Kita ganti M nya dengan 1 dan N nya dengan 1, sehingga bentuknya menjadi Y sama dengan akar 1 tambah 1, sehingga kita dapat Y sama dengan akar 2. Kemudian kita lihat Y akar 2 dengan 2. Ini biar kita enak membandingkannya, kita ubah 2 ini menjadi bentuk akar juga. Caranya adalah 2 ini kita pangkat 2 kan, sehingga menjadi 4. Dan kita tulislah di dalam akar, jadi akar 4. Akar 4 ini kan sama dengan 2. Nah, jadi kita bisa bandingkan antara Y dengan X. Jadi yang lebih besar yaitu akar 4, sehingga X lebih besar dari Y, sehingga jawabannya adalah A. Lanjut, nilai dari, ini yang perlu kita perhatikan yaitu bilangan pokoknya. Yang dimaksud bilangan pokok yaitu yang ini, angka 2. Kalau ini kan pangkatnya, ini bilangan pokoknya sama yaitu 2. Nah, jika bilangan pokoknya ini sama dan ini bentuknya adalah perkalian, maka pangkatnya tinggal kita jumlahkan, sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 6 tambah 12 ditambah 6. Setelah itu ditambah, maka bentuknya menjadi 2 pangkat 24. 24 ini hasil dari penjumlahan pangkatnya, 6 tambah 12 tambah 6. Kemudian pangkat 1/2 ini dari mana? Pangkat 1/2 ini akar ini, akar yang pertama ini kita keluarkan. Kalau akar itu kita rubah jadi pangkat, dia menjadi pangkat 1/2, sehingga di sini menjadi pangkat 1/2. Oke, lanjut. Sehingga hasilnya adalah akar 2 pangkat 12. 12 ini dari pangkat 24 dikali dengan pangkat 1/2. Jadi langsung saya 24 dibagi 12, dibagi 2, hasilnya adalah 12, sehingga hasilnya akar 2 pangkat 12. Kemudian kita keluarkan lagi bentuk akar ini, sehingga bentuknya menjadi 2 pangkat 12 pangkat 1/2. 1/2 nya kita ubah bentuk akar menjadi pangkat, sehingga pangkat 1/2. Kemudian langsung saja 12 nya kita bagi dengan 2, sehingga menghasilkan 12 bagi 2 itu 6, jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu adalah 64, sehingga jawabannya adalah E. Lanjut, hasil dari, ini bentuk akar lagi. Yang pertama kita perhatikan kira-kira yang mana yang bisa kita dapatkan nilai akarnya. Yang pertama ini kan bisa kita ketahui nilai akarnya. Akar 169 itu kan sama dengan 13, sehingga 51 langsung kita jumlahkan dengan 13, sehingga bentuknya menjadi akar 248 tambah akar 64. 64 ini hasil penjumlahan dari 51 ditambah dengan 13. Kemudian kita lihat akar 64 ini
dia sama saja dengan 8. Angka 64 itu kan 8. Nah, sehingga selanjutnya 248 ini kita tambahkan dengan 8 sehingga bentuknya menjadi akar 256. Sekarang tinggal kita cari akar 256 itu berapa. Kita perhatikan angka satuannya yaitu angka 6. Jadi kita cari angka yang ketika dikali dengan dirinya sendiri menghasilkan satuannya 6, yaitu angka 6. 6 kali 6 36. Ini satuannya kan 6. Nah, jadi jawabannya itu yang ada angka 6 nya. Ini kan tidak ada angka 6, jadi kita coret. Sisanya adalah 16 dengan 26. Nah, kemudian kita perhatikan yang pertama 16 dulu. Kita ambil angka puluhannya yaitu angka 10. Angka 1 ya, jadi 10. Kalau puluhan kan, kalau 1 itu berarti 10. Jadi 10 kali 10 sama dengan 100. 100 ini kita bandingkan dengan angka ratusan yang ada pada akar yaitu 200. Tidak sampai 100 ini, tidak sampai 200. Jadi kita coba lagi yang angka 26 ini. Kita lihat puluhannya yaitu angka 2. Kalau puluhannya 2 berarti 20. Jadi 20 kali 20 sama dengan 400. 400 ini melebihi 200. Berarti kita ambil yang mendekati dari 200. Itu kan angka 10 kali 10 ini, sehingga jawaban yang benar adalah 16. Jadi jawabannya adalah C.